وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Para ulama-ulamanya, para LC yang ada di sana, yang ada LC-nya 5 itu ya, itu. Saya yakin mendekati 100%. Insya Allah hati Anda masih menolak dan berontak, dan mungkin kita katakan insya Allah Anda tidak akan mungkin melakukan hal sekonyol ini, karena Anda juga takut, karena Anda juga tahu dalil, karena Anda juga paham betul dengan dalil. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya ingatkan kepada kawan-kawanku yang getol, yang semangat dalam melakukan ini, hati-hati. Kami tidak berdoa apapun, kita juga tidak mendoakan kejelekan, tidak. Ya justru dengan kejadian seperti ini, semoga Allah membalas sebuah kebaikan, membuka hati Anda, membuka pikiran Anda, membuka wawasan Anda, kemudian Anda mulai sadar. Itu yang kita inginkan saja. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore yang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan hidayatul iman, kenikmatan semangat, kenikmatan sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan terus membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara-saudara tua kita yang ada di Jokam 354 Islam Jamaah. Intinya kita hanya bisa berusaha luangkan waktu kita 10-20 menit atau sampai bahkan setengah jam atau 1 jam sebagai menggugurkan kewajiban kita untuk mengingatkan, karena kita yang tahu persis keadaan, kita yang tahu persis apa yang telah mereka yakini, dan kita yang tahu persis akidah-akidah yang selama ini dan sudah berpuluh-puluh tahun sudah mengakar, sudah mengendap di dalam hatinya, sudah sangat kuat, balung sumsum bahasanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, pada akhir-akhir ini kita insyaallah tidak menutup informasi bahwa setelah banyaknya kejadian-kejadian yang ada, kejadian-kejadian yang menimpa kepada saudaraku Jokam Islam Jamaah 354 yang beberapa kali bertubi-tubi, bertubi-tubi di berbagai daerah, yang mana tak lepas mereka nisbatkan adalah ulah-ulah dari para mantan. Ulah-ulah dari para mantan-mantan Jokam atau bahasa mereka JRK. Ini ada semua ulah-ulah mereka, semua JRK ya. Bahkan sampai masyarakat umum yang mereaksi juga dituduhkan kepada kita. Padahal masyarakat umum juga kaum muslimin yang lain ya juga mungkin karena memang bukan kita, karena kadang-kadang di situ tidak ada mantan yang memang sudah dilihat karena sudah dunia terbuka seperti ini, informasi tahu, bukan karena hasutan kita, namun ini sebagai usaha kita untuk membentengi kaum muslimin. Akhirnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, hal seperti ini membuat geram. Sementara informasi yang kita terima sejak 1 minggu yang lalu, bahwa saya di inbox seseorang bahwasanya akan ada gerakan kunut. Apa kunut? Kunut adalah mendoakan laknat, kunut nazilah, mendoakan laknat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW dulu pernah melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan.
mendoakan kaum Ri'lin wa Dha'wan dan kaum-kaum yang lain yang mana mereka telah membunuh 70 para penghafal Quran atau 70 orang-orang dai-dainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan kehancuran, yaitu sholat. Ketika sholat kemudian didoakan di akhir rakaat terakhir saat ruku, setelah ruku, lalu mendoakan kunut. Disebut dengan istilah kunut nazilah, walaupun nanti ada berbagai praktek sesuai dengan fikih yang ada. Hal seperti ini kita terima informasi dari berbagai informasi. Baik, yang pertamanya adalah saya mendapat informasi bahwasanya akan ada ijtihad kunut. Namun kapan dan di mana, kapan waktunya, mulainya kapan, kita masih menunggu ijtihad imam, bahasanya perintahnya imam. Namun 2 hari 3 hari ini kita mendengar semakin kuat, yaitu di kawan-kawan Ngapak Raya sudah mengatakan bahwasanya sudah ada ijtihad A1 kunut untuk daerah Ngapak Raya. Kemudian tadi pagi juga saya mendengar dari Lamongan atau dari Jawa Timur juga katanya ada bunglon sudah ketika mendengar teks sudah disampaikan bahwasanya secara tidak tertulis bahwa ada ijtihad atau perintah dari pusat, maklumat dari pusat untuk melaksanakan kunut, yaitu kunut nazilah. Kemudian termasuk yang berkomen di YouTube saya, komentar yang ada di YouTube saya mengatakan bahwasanya 2 hari ini ketika dia sholat berjamaah di belakangnya Cokam, bermakmum di Cokam, 2 hari ini kok ada kunut ya. Begitu kurang lebih bahasanya. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, saya tidak mengatakan apakah itu sebuah kepastian, namun hal seperti ini tidaklah sesuatu yang perlu kita nafikan. Kenapa? Seandainya pun ada, tapi insya Allah ini ada ya, insya Allah lah ya. Kita tidak heran karena hal seperti ini sudah dilakukan. Seingat kami ketika masih di Jokam dulu, ketika tahun 90-an pernah dilakukan kunut. Kemudian yang kedua ketika tahun 99 atau saat Indonesia agak goncang-goncang itu, pernah di tahun 99 dijaga masjid kita, kemudian juga melaksanakan kunut. Selama seingat saya masih di Jokam itu 2 kali ya. Saya 2 kali kunut, namanya kunut nazilah, yaitu selama 1 bulan full dengan berdoa Allahumma shdud wa ta'ataka alaman afsadana, Allahumma shdud wa ta'ataka alaman dolamana. Ya Allah, sempitkanlah, ya Allah beratkanlah orang-orang yang telah merusak kami. Allahumma shdud wa ta'ataka alaman afsadana. Ya Allah, beratkanlah orang-orang, sempitkanlah orang-orang yang telah merusak kami, alaman dolamana, atau orang-orang yang menzolimi kami. Bahasanya kalau saya nggak lupa itu waktu masih kecil ya, saya masih ingat itu doa itu. Sehingga masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak heran ketika kali ini kemudian itu dimunculkan. Seandainya itu benar, tapi dugaan saya juga benar karena berbagai persaksian sudah banyak yang mengatakan seperti itu. Namun bedanya doanya kalau seperti ini kayaknya agak berbeda lah ya. Menurut informasi sementara yang kita terima, yaitu yang menghafalkan hanya imamnya, lalu yang lain cukup mengamini, insya Allah kurang lebih seperti itu. Artinya gini, kita tidak heran, para mantan tidaklah heran bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan ketika sudah kehabisan akal, ketika sudah bingung menghadapi cobaan yang mereka anggap sebagai cobaan. Padahal kita masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala, tak lain adalah kita dalam rangka berdakwah, kita itu mengelacak kebenaran. Mari sedikit kita akan mengulas bagaimana tentang apa akibat atau apa manfaat seandainya dianggap sebagai sebuah manfaat, seandainya Jokam benar-benar melaksanakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu doa laknat, bahasa simpelnya secara istilah gitu aja. Doa laknat kepada orang yang dikehendaki. Misalnya kita dianggap musuh nih, maka didoakan laknat saat sholat, yaitu di setiap sholat wajibnya, kemudian di rakaat terakhir
Ketika sami Allahu liman hamidah, kemudian dia berdoa, agak sejenak berdiri, agak lama berdoa di rakaat terakhir. Itu yang pernah kita praktekkan dulu saat kita melawan saat kita dulu di Jokam, ketika kita merasa kita telah teraniaya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Kita akan sedikit mengulas sedikit lah, nggak usah kau kita itu sementing yang terbuka akal sehat. Yang pertama adalah tindakan kunut seperti ini, tindakan kunut mendoakan laknat kepada mantan atau kepada orang yang dianggap memusuhi, bagi kami adalah salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Anda salah sasaran. Wahai saudaraku Jokam, wahai saudaraku Islam Jamaah, wahai saudaraku 354, Anda salah sasaran. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika berkunut, kita melaksanakan kunut, itu yang disasar adalah orang kafir. Sekali lagi katakan orang kafir, orang yang merusak kafir. Saya katakan kafir ya kafir. Orang kafir yang bahkan membunuh orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang ahli Quran. Lalu sekarang kebalikan, Anda sudah mengatakan bahwanya orang-orang yang keluar dari jamaah, orang-orang yang keluar dari Quran hadis jamaah ini adalah orang-orang yang kalau dulu lah ya, hafal Quran kayak, penghafal Quran kayak. Makanya sekarang tahfidz yang dihapus lah. Ini kan kebalikan. Justru mereka akan mengunuti orang-orang yang mereka anggap para penghafal Al-Quran. Kan gitu toh. Dan kita dulu itu yang keluarkan kebanyakan adalah para koordinator tahfidz, baik di daerah, di desa, di kelompok, di pusat, bahkan kalau dulu di provinsi adalah istilahnya. Dan seperti itu. Jadi justru Anda itu salah. Kita bukan orang kafir, kita bukan orang kafir, kita orang Islam, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada rukun iman. Loh kok sampai kunuti? Maka Anda akan salah sasaran sekali, salah sekali. Maka berbahaya sekali. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, dalam hadis Abu Dawud, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama' fatughlaqu abwabus sama' idunaha summa tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha summa ta'khud yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ilal ladzi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha wa illa raja'at ila qailiha. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke atas langit. Innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama'. Dia akan naik ke atas langit. Dan tertutuplah pintu-pintu langit di bawahnya. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Maka pintu-pintu langit di bawahnya akan tertutup. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi. Summa tahbitu ilal ard. Turun lagi ke bumi. Namun pintu-pintu bumi telah tertutup. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Sama. Pintu-pintu rahmat bumi, pintu-pintu yang mendapatkan kemanfaatan akan tertutup. Jadi di atas sudah tertutup, kemudian ke bawah lagi juga tertutup. Summa ta'khudu yaminan wa shimalan. Laknat itu kemudian bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, fa idza lam tajid masaghan raja'at ilal ladzi lu'ina. Jika tidak mendapatkan tempat berlabuh, ia akan menghampiri orang-orang yang dilaknat. Yang dilaknat tak kena. Jadi ketika doa itu tidak ada tempat yang berlabuh, maka akan mencari yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Jika orang itu memang layak dilaknat. Namun jika tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Maka ketika tidak sesuai apa yang dilaknatkan, maka bisa tentu akan doa-doa itu akan kembali kepada dirinya.
Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Maka saudaraku semua, kita hanya mengingatkan, kita ini orang iman, kita orang Islam, kita adalah saudara Islam, kaum muslimin. Kita tidak memusuhi agama Islam, kita justru akan mengajak, mencoba memberikan peran sedikit di dalam rangka untuk membuka akal sehat Anda. Allah lah yang memberikan hidayah, kita hanya ikut andil. Kita hanya biar di akhirat nanti kita punya hujjah bahwasanya dulu pernah kita menjadi seorang penyeru kesesatan, maka di saat ini kami berusaha untuk membuka akal sehat kita, membuka akal sehat Anda. Adapun hidayah milik Allah. Tindakan jenengan, tindakan Anda semua, tindakan Jokam yang ingin melaknat, mendoakan kepada kita tidak takut, bukan, karena semua adalah Allah yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat adalah Allah, kehendak Allah lah. Kehendak Allah. Kita tidak takut, kita tawakal, kita punya tauhid yang kuat. Dan selama ini, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, khususnya para saudaraku Jokam, kita saat ini masih benar-benar justru belajar tauhid. Justru kita mendekat kepada Allah, justru kita taqarrub. Namun Anda salah menyangka bahwa kita memusuhi agama Allah, kan lucu. Justru kita itu meluruskan dari sifat-sifat khawarij Anda. Bahkan kalau kita lihat itu, saya kok belum baca ya sejarahnya orang khawarij itu dulu sampai mengkunuti itu, kok sampai saya belum baca ya. Kalau membunuh ya. Kalau sampai khawarij sholat kunut saya belum baca kitab-kitab yang lainnya, belum saya jumpai. Kalau membunuh memang ada. Lah ini aneh nih. Dia baru mensifati, saya katakan ini baru mensifati, Anda itu mensifati. Sifat apa? Sifat-sifat khawarij, mengkafirkan selain golongannya, sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka yang pertama yang saya katakan adalah Anda tidak sesuai dengan tujuan Anda, maka Anda salah. Yang kedua, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kasihan jamaah-jamaah yang di bawah itu tidak tahu menahu. Maka para imam-imam sholat, para imam-imam yang saat ini getol dengan kunutnya, hati-hati ya, hati-hati. Anda yang akan terkhusus kena itu Anda. Para ulama-ulamanya, para LC yang ada di sana, yang ada LC-nya 5 itu ya, itu saya yakin mendekati 100%. Insya Allah hati Anda masih menolak dan berontak, dan mungkin kita katakan insya Allah Anda tidak akan mungkin melakukan hal sekonyol ini. Karena Anda juga takut, karena Anda juga tahu dalil, karena Anda juga paham betul dengan dalil. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya ingatkan kepada kawan-kawanku yang getol, yang semangat dalam melakukan ini, hati-hati. Hati-hati, kami tidak berdoa apapun, kita juga tidak mendoakan kejelekan, tidak. Ya justru dengan kejadian seperti ini, semoga Allah membalas sebuah kebaikan, membuka hati Anda, membuka pikiran Anda, membuka wawasan Anda, kemudian Anda mulai sadar. Itu yang kita inginkan saja. Ya lebih dari itu, enggak mau sampai ben balik dewi, ben remuk dewi, enggak. Itu kita serahkan pada Allah. Itu kita serahkan pada Allah, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh. Wong kita aja masih butuh kebaikan, ngapain kita mendoakan kejelekan? Kita masih butuh kebaikan, kita masih butuh keteguhan, keimanan, keyakinan, istiqomah dalam hijrah, semangat dalam hijrah, keberanian, ketakwaan, kecukupan fid dunya wal akhirah, yang terakhir husnul khotimah, itu kita masih butuh. Jadi saya katakan yang kedua ini, coba para ulama-ulamanya berpikirlah ya, apa benar tindakan seperti ini. Sekarang mulai banyak ulama-ulama di Jogam itu mulai kritis, mulai berpikir, mulai kritis. Berani enggak? Dan itu hak Anda. Anda sekarang tidak mengikuti, enggak apa-apa, enggak akan dikafaroh. Masa wong sholat dikafaroh. Bilang aja, wah enggak hafal doa nih, wah aku lali, gitu aja. Karena itu bahaya sekali buat Anda itu. Ini doa loh ya, wah ini tak gitu, jangan main-main, jangan istihza dengan bidin ya. Dengan mempermainkan agama ini Anda sedang sholat. Nah, maka saudaraku semua, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, kita close bahwasannya tindakan-tindakan seperti ini
bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena dulu sudah dilakukan seperti itu. Dulu pernah saat kita kecil, kalau kita masih ingat, saya pernah kelingan saat diajak berdoa, Allahumma syuda wa ta'ataka alaman dolamana, Allahumma syuda wa ta'ataka alaman afsadana. Saat sholat itu dulu tahun 90-an, saya masih ingat, insya Allah 2 kali itu ada gerakan kunut seperti itu, insya Allah 2 kali. Sehingga tindakan seperti ini dilontarkan kepada kita walaupun masih bersifat kabar-kabar dari berbagai daerah. Kita pun juga belum ngecek dan kita pun belum tahu persis karena kita nggak pernah ikut sholat bersamanya. Maka seandainya pun ada bagi kita, ya mungkin, sangat mungkin sekali. Maka saudaraku jamaah, masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, semoga hal ini menjadikan Anda bisa membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Masa orang-orang yang keluar, coba lihat di belakang saya ini, banyak kitab-kitab ini. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab agama, mayoritas kitab-kitab agama, kitab sekolah nggak ada. Kitab sekolah itu anak saya di bawah itu berapa buku, 3 buku, 4 buku aja, TK. Nah, orang-orang yang sedang belajar seperti ini, Anda katakan sebagai musuh Allah? Orang-orang yang sering mengadakan rihlah, acara kajian, daurah, Anda katakan sebagai musuh Allah? Orang-orang yang para masyayikh-masyayikhnya penghafal Quran lulusan Mekah, Anda katakan musuhnya Allah? Yang sedang gencar menjelaskan, menjelaskan dengan dalil yang sahih, menjelaskan dengan penjelasan yang benar, bukan hanya disalahkan lalu Anda dicarikan solusi. Benarnya seperti ini. Namanya di ta'dil syubhat, yaitu diluruskan syubhat-syubhat Anda. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai